Assalamualaikum soleh-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solih-solihah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 1 tentang hidup rukun dan subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Kita ke pembelajaran 1, menyebutkan kalimat penolakan dalam teks. Jenis kalimat penolakan bermacam-macam teman-teman. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun teman-teman. Penolakan ditandai dengan kata maaf atau tidak. Namun alangkah baiknya didahului dengan kata maaf ya. Ayo mengamati dan ayo berlatih. Contoh kalimat penolakan dalam teks. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Pernah ya teman-teman? Penolakan Udin seperti ini. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Ya, tulislah kalimat penolakanmu kepada temanmu. Contohnya seperti ini ya teman. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain denganmu sore nanti. Aku harus membantu ibu di rumah. Ayo mengamati. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Ini, yang pertama mana ya? Yang pertama adalah tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih mudah. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah kalimat penolakan ya teman-teman. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkanku. Ini contoh kalimat penolakan ya teman-teman. Kita ke pembelajaran 2. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari teman-teman. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun dapat menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Contoh kalimat penolakan dalam percakapan. Ayo membaca. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Contohnya seperti ini. Udin berkata, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo berkata, wah iya, airnya juga tergenang. Udin berkata, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu berkata, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Udin berkata, Edo maksudnya Ustazah. Edo berkata, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu berkata, betul Din, sudah biarkan saja. Udin berkata, tapi got tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong?
kita bisa membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin berkata, aku setuju do. Badu berkata, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Ya, apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Ya teman-teman ya, supaya kebersihan lingkungan terjaga. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya teman-teman, yaitu penolakan Badu dan Edo menolak usulan Udin. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, yang ini ya teman-teman, Badu berkata, membersihkan got, aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo berkata, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan berat, kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Kemudian nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Ya, ini seperti ini ya teman-teman. Udin berkata, aku setuju doh. Badu berkata, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Seperti ini ya teman-teman. Ayo berlatih. Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita ya. Misalnya, yang pertama adalah urutannya adalah judul yang sesuai dengan cerita tersebut ya teman-teman. Orang yang berbicara, kemudian kegiatan yang dilakukan, alasan dilakukan kegiatan tersebut, cara melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, gotong royong membersihkan got. Udin dan Badu pulang sekolah bersama-sama. Sesampainya di komplek perumahan, Udin melihat got yang kotor. Coba lihat, got menjadi kotor dan bau karena banyak sampah, Udin berkata. Kata Udin sambil menunjukkan ke arah got yang penuh sampah. Edo dan Badu ikut melihat got yang ditunjuk Udin. Wah iya, airnya juga tergenang, jawab Edo. Udin tiba-tiba memiliki ide dan membersihkan got bersama teman-temannya. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Udin berkata kepada Badu dan Edo. Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau, tolak Badu. Edo pun juga tidak menyetujui usulan Udin. Aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Betul Din, sudah biarkan saja, tambah Badu meyakinkan. Mendengar jawaban teman-temannya, Udin berpikir, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir, ujar Udin meyakinkan. Tiba-tiba Edo memiliki ide yang bagus sebagai jalan keluar permasalahan mereka. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak ke seluruh warga bergotong royong? Kita bisa membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan, usul Edo. Seperti ini ya teman-teman. Contoh kalimat percakapan kemudian dijadikan kalimat cerita ya. Kita ke pembelajaran 3. Menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain ya teman-teman. Penolakan hendaknya diucapkan dengan kata sopan agar selalu terjalin kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan kita dari perselisihan dan pertentangan. Contoh kalimat penolakan dalam sebuah percakapan adalah, ayo menulis. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya, Siti tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik Bu. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak. Kuenya silahkan Pak. Tidak, terima kasih Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang ini ya teman-teman. Gambar mana yang menunjukkan penolakan? Yang ini. Kemudian, pernahkah kamu
menolak pemberian orang lain? Tentu pernah ya teman-teman. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Misalnya, maaf, aku tidak bisa memakan gorengan ini, aku punya alergi udang. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan pengalamanmu melalui penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak dapat ditambahkan pada kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Misalnya, Dian berkata, teman-teman, tadi pagi ibuku memasak gorengan, goreng bakwan. Aku sengaja membawakan untuk kalian sebagian. Rasanya enak karena ibu mencampurnya dengan udang. Bianca berkata, wah terima kasih sekali Dian, aku sangat suka gorengan buatan ibumu. Sonia berkata, maaf ya Dian, aku tidak bisa memakan gorengan buatan ibumu, aku punya alergi udang. Dian berkata, tidak apa-apa Sonia, aku tidak tahu kamu punya alergi udang. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita ke pembelajaran 4. Menyebutkan kalimat penolakan dengan baik. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain teman-teman. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan sopan agar tidak menyakiti orang lain teman-teman. Contoh kalimat penolakan yang baik seperti ini ya teman-teman. Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Kemudian, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurut kalian, manakah kalimat penolakan yang menjaga kerukunan? Yang ini ya teman-teman, kalimatnya sopan dan tidak menyakiti orang lain. Ayo menulis. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Bacakan ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Contohnya seperti ini. Dayu mengajak Udin untuk ikut gotong royong. Gotong royong dilaksanakan untuk membersihkan lingkungan. Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, seru Dayu kepada Udin. Udin ingin ikut, tetapi saat itu ia mempunyai keperluan mendadak. Udin terpaksa menolak ajakan Dayu. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, ujar Udin kepada Dayu. Udin menolak dengan sopan supaya Dayu tidak tersinggung. Seperti itu ya teman-teman. Kita ke pembelajaran 5. Menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Kamu sudah mengetahui pentingnya cara menolak dengan yang dapat menjaga kerukunan. Ucapkan kalimat dengan santun ya teman-teman. Ayo mengamati. Contoh menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Contohnya seperti ini. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, lain kali ya, aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Ya, Udin ya teman-teman. Apa maksud ajakan tersebut? Udin mengajak Made berolahraga bersama. Siapa yang menolak ajakannya? Made ya teman-teman. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Made akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Tulislah kalimat penolakan yang diucapkan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ayo membaca dan ayo berlatih. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di
perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak berkumpul. Mereka senang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalaman yang ditulis Udin. Siapa yang menolak ajakan Udin? Made ya teman-teman. Buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin ya. Maaf Udin, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Seperti itu ya teman-teman. Kita ke pembelajaran 6. Kalimat penolakan dalam sebuah dongeng. Kalimat penolakan juga terdapat dalam sebuah dongeng teman-teman, agar kita dapat mengambil hikmah dari dongeng tersebut. Ya, contoh kalimat penolakan dalam sebuah dongeng. Seperti ini ya teman-teman. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakak jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakak jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak, tidak mau kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat kesulitan JJ. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Tulislah kalimat penolakan pada dongeng tersebut. Ya. Apa saja yang kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tulislah pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman sampingmu. Lalu jawab pertanyaan temanmu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Pertanyaannya, apa yang menyadarkan JJ? Jawabannya adalah suatu hari JJ mendapat kesulitan, JJ jatuh, kakinya terjepit. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. JJ pun tidak sombong lagi. Ya, kalimat penolakannya adalah tidak mau kek, saya sedang repot. Seperti itu ya teman-teman. Inilah kalimat penolakan pada subtema 4. Semoga bermanfaat. Karena pembelajaran berakhir, kita tutup dengan ucapan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.